Halo, selamat datang kembali. Kita sering dengarkan istilah orang percaya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa ya artinya jadi orang percaya itu? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah cetak biru. Ini semacam panduan prinsip yang ngebahas soal nama Tuhan, identitas kita, sampai ke berkat dan tanggung jawab yang ngikutin di belakangnya. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasi yang paling dasar, yaitu nama Tuhan itu sendiri. Dari sana, kita akan lihat gimana otoritas nama itu beralih ke Yesus. Terus, apa artinya itu buat identitas kita? Dan yang paling penting, gimana sih cara menerapkan semua ini dalam hidup kita sehari-hari? Nah, bagian pertama ini kuncinya, penting banget. Untuk bisa ngertiin gambaran besarnya, kita harus balik dulu ke awal mula, ke nama Tuhan yang asli di Perjanjian Lama yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Yap, kita mulai dengan 4 huruf konsonan ini. Inilah nama kudus Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Sebuah nama yang begitu dihormati, saking hormatnya sampai jarang sekali diucapkan dengan lantang. Dan disinilah letak misterinya. Seperti yang bisa kita lihat, nama ini, yang juga dikenal sebagai tetragrammaton, itu nggak punya huruf vokal. Jadi cara bacanya yang asli itu dijaga ketat banget kerahasiaannya. Tujuannya apa? Supaya nama yang kudus ini nggak disalahgunakan. Ayat ini benar-benar merangkum poin utamanya dengan sempurna. Jadi, menurut sumbernya, nama Tuhan itu bukan sekedar sebutan atau panggilan loh, tapi itu adalah saluran yang memang Tuhan tetapkan supaya berkatnya bisa mengalir langsung kepada umatnya. Oke, kita udah lihat kan betapa krusialnya nama Tuhan di Perjanjian Lama. Sekarang, yuk kita lompat ke Perjanjian Baru dan lihat gimana konsep nama yang penuh kuasa ini berkembang dan bisa dibilang bertransformasi. Nah, di sini kita lihat ada sebuah pergeseran yang, luar biasa. Sumber kita menunjukkan bahwa para rasul, ketika mereka melakukan mujizat penyembuhan, mereka nggak lagi pakai nama YHWH, tapi mereka secara eksplisit dan tegas bilang, ini terjadi dalam nama Yesus. Jadi, apa artinya ini semua? Poin utamanya adalah adanya sebuah transfer otoritas. Kuasa untuk memberkati dan menyelamatkan, yang tadinya terikat erat pada nama YHWH, sekarang dinyatakan sepenuhnya aktif dan bisa diakses melalui nama Yesus. Ini perubahan yang fundamental banget. Peralihan otoritas ini ternyata nggak berhenti di soal nama aja. Implikasinya jauh lebih dalam, karena ini membawa kita pada sebuah pendefinisian ulang yang radikal tentang siapa kita sebenarnya sebagai orang percaya. Nah, sumber kita ini ngasih sebuah pertanyaan yang tajam dan sangat personal. Apakah Yesus itu cuma sekedar Allah bagi Anda? Atau Dia juga Tuhan bagi Anda? Coba kita bedah ya. Allah itu kan sebutan umum untuk Sang Pencipta. Tapi Tuhan atau Tuhan dalam konteks ini, itu beda artinya. Itu menyeratkan adanya kepemilikan, sebuah relasi Tuhan dan hamba. Menariknya, Thomas adalah murid yang mengakui kedua aspek ini saat dia bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi, apa sih maksudnya jadi hamba dalam konteks ini? Sumber kita ngejelasin dalam 3 langkah simpel. Pertama, kita ini sudah dibeli lunas. Kedua, itu artinya secara teknis kita nggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Dan ketiga, sebagai konsekuensinya, kita sepenuhnya dipelihara dan diurus oleh Tuhan kita. Logis kan? Ayat ini benar-benar negasin poin tadi. Logikanya kan sederhana banget ya. Kalau kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa, dan nanti kita pergi juga nggak bisa bawa apa-apa, terus apa dong yang sebetulnya kita miliki? Ini pertanyaan yang bikin kita mikir. Oke, kalau seorang percaya itu adalah hamba yang sepenuhnya dipelihara, mari kita coba aplikasikan konsep ini ke 2 tantangan terbesar dalam hidup kita, sakit penyakit dan kemiskinan. Apa dong implikasinya? Nah, ini klarifikasi yang penting banget. Sumber kita berpendapat kalau menolak sakit penyakit itu bukan berarti kita jadi atlet super yang nggak bisa sakit sama sekali. Tapi artinya kita hidup dalam kesehatan bukan terus-terusan sakit. Begitu juga, menolak kemiskinan itu bukan berarti jadi kaya raya, tapi artinya kita hidup dalam kecukupan. Semua kebutuhan kita terpenuhi. Dan sumber kita pakai ayat ini untuk ngasih argumen yang kuat banget. Kalau kita udah dikenal oleh Allah, kenapa kita mau balik lagi menerima sakit penyakit dan kemiskinan, hal-hal yang seharusnya udah kita tinggalkan? Dan gereja mula-mula itu dijadikan contoh idealnya. Sumber kita menyoroti fakta bahwa di antara mereka nggak ada satu orang pun yang berkekurangan. 0. Kenapa bisa? Karena mereka saling berbagi dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah, ini semua membawa kita ke bagian terakhir dari cetak biru kita. Setelah kita ngerti identitas dan berkat kita, terus apa dong tanggung jawabnya? Kita bakal fokus ke 2 hal utama,
kasih, dan persepuluhan. Kalau kita telusuri, ternyata akar dari persepuluhan itu ada di nazarnya Yakub. Coba perhatikan urutannya deh. Yakub bilang, jika Tuhan menyediakan dan melindungi aku, maka aku akan memberikan 1/10. Jadi persepuluhan itu adalah sebuah respons atas kebaikan Tuhan, bukan syarat untuk mendapatkan kebaikannya. Dan Yesus sendiri ngasih kita perspektif yang sangat seimbang. Kutipan ini nunjukin bahwa persepuluhan itu penting, tapi jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keduanya harus jalan bareng. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan kita, dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Setelah kita melihat keseluruhan cetak biru ini, dari kuasa nama Tuhan sampai ke identitas kita sebagai hamba yang dipelihara, apakah kita benar-benar sudah hidup sebagai keturunan Yakub yang sejati?